Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tawuran antar remaja jelang sahur kembali terjadi di Serang, Banten. Tawuran membuat warga resah. Tawuran antar remaja terjadi jelang sahur di Jalan Ayib Usman, Serang, Banten. Aksi saling serang para remaja ini menggunakan balok kayu dan batu membuat warga sekitar resah. Menurut saksi mata, tawuran terjadi dalam waktu singkat dan tidak diketahui penyebabnya. Iya, ada yang tawuran di sini. Tapi nggak tahu masalahnya apa. Tahu-tahu datang ribut aja di depan sini. Tadi tawurannya gimana? Saling lempar batu atau memang mereka saling kejar-kejaran? Satu kelompok dikejar sama kelompok lain. Perkiraan berapa orang itu? 20 orangan lebih lah. Tawuran pun berakhir dengan sendirinya, namun warga sudah melaporkan aksi tawuran ke aparat setempat. Lantaran kerap terjadi di bulan Ramadan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, taksi online menabrak separator busway di kawasan Jakarta Timur. Bagian depan mobil rusak parah. Sebuah taksi online ringsek usai menabrak separator busway di Jalan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Haryanto tengah mengantar penumpang dengan melintasi jalur Otista dari arah Kampung Melayu menuju Jatinegara. Saya jalurnya di jalur tengah. Jalur tengah. Saya nggak lihat ada itu. Oh, nggak separator itu nggak lihat. Nggak lihat. Tiba-tiba langsung bawahnya sih nggak kenceng Pak, nggak kenceng gitu. Langsung tiba-tiba nabrak Langsung gitu aja. Tiba-tiba nabrak itu aja. Beruntung sopir dan penumpang selamat dari kecelakaan. Selanjutnya, sopir beserta mobil dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dari pemotor lain di persimpangan lampu merah Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang pengendara motor tewas akibat menabrak tiang lampu. Kecelakaan terjadi di Jalan Kolonel Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu sore. Kejadian berawal saat korban yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengendalikan kendaraannya setelah melihat adanya pemotor lain yang tengah menyeberang. Naas korban yang berupaya menghindar, menabrak tiang lampu dan tewas di lokasi kejadian. Guna kepentingan pemeriksaan, jenazah korban langsung dibawa oleh unit Laka Lantas Polres Jakarta Timur ke rumah sakit. Seorang sopir di Jatinegara, Jakarta Timur ditembak 5 kali oleh perampok. Korban ditembak saat berupaya menggagalkan aksi perampokan di rumah majikannya. Perampokan terjadi pada Minggu pagi di Jalan Gangmas, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku seorang diri tiba-tiba memasuki salah satu rumah mewah. Pelaku kemudian mengancam penghuni rumah menggunakan senjata yang diduga airsoft gun. Sopir pemilik rumah berusaha melakukan perlawanan hingga ditembak sebanyak 5 kali. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku diduga meninggalkan sepeda motor miliknya di sekitar lokasi sesaat sebelum beraksi. Saya lagi bicara sama bos, tiba-tiba dia masuk tanpa langsung memperkenalkan diri, kedatangan saya mau merampok. Jadi tolong yang ada di tangan ibu, adik semua tuh HP masuk ke tas saya. Dan sampai saat ini satu orang sedang dalam pengejaran. Ya, di TKP sendiri kita menemukan ada satu buah sendal yang diduga digunakan tersangka, topi berwarna coklat, peluru gotri berwarna emas yang diduga juga peluru airsoft gun, dan kendaraan itu Mio, Yamaha Mio. Pelaku kemudian kabur dengan membawa sejumlah barang berharga dari dalam rumah seperti telepon seluler dan laptop. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Bali pada Rabu dini hari. Kapal buatan Jerman Barat tersebut hilang kontak saat menggelar uji coba latihan. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto menyebut kapal hilang kontak sekitar 60 mil dari Pulau Bali pada Rabu dini hari sekitar pukul 3 pagi. Kapal hilang kontak saat ikut dalam skenario latihan penembakan rudal di Laut Bali. 53 personel dipastikan berada di dalam kapal.
Kapal diduga tenggelam di kedalaman 600 sampai 700 meter. Upaya pencarian tengah dilakukan dengan mengerahkan sejumlah kapal yang memiliki kemampuan pencarian bawah air. Indonesia juga telah meminta bantuan kapal penyelamat kapal selam milik Singapura dan Australia. Kapal selam KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang pada Rabu pagi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kapal selam buatan Jerman tahun 1977 ini diperkirakan hilang di perairan sekitar 95 km dari utara Pulau Bali saat sedang menjalani latihan skenario penembakan rudal. Kapal selam Nanggala 402 menjadi bagian alutsista TNI Angkatan Laut Indonesia pada tahun 1981. Kapal selam dengan tipe U209-1300 ini memiliki berat 1.395 ton dengan dimensi 59,5 meter x 5,5 meter. Dari segi kekuatan, kapal selam Nanggala 402 mengandalkan mesin diesel elektrik dan mampu melaju dengan kecepatan 25 knot dengan dilengkapi sonar berteknologi canggih. Untuk persenjataan, kapal selam Nanggala 402 dibekali persenjataan mutakhir seperti torpedo. Dikenal tangguh menjaga perairan tanah air selama 40 tahun, kapal selam Nanggala 402 mendapat julukan monster bawah laut. Pria yang mengaku nabi ke-26 Joseph Paul Zhang menjadi buronan Interpol. Kemenkominfo juga sudah memblokir konten YouTube milik Zhang yang dinilai mengandung ujaran kebencian. Mbak Ara, lu gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Andi Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Jagat maya dihebohkan dengan pernyataan seorang pria, Joseph Paul Zhang, yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Pernyataan tersebut disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Selain mengaku sebagai Nabi, Joseph bahkan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini, polisi telah menerima laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan pada 17 April lalu. Atas laporan tersebut, polisi telah meminta Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Zhang yang dikabarkan berada di Jerman. sampai sejauh ini penelusuran dari Polri yang bersangkutan ada di negara Jerman. Bareskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Saat ini, Kominfo telah memblokir konten YouTube Joseph Paul Zhang karena dianggap mengandung ujaran kebencian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Fazila Khairunisa. Dan saya Wilson Purba undur diri. Terima kasih telah menyaksikan kami. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.